pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, melanjuti kajian kita tanggal 1, tanggal 2 Ramadan kemarin, Ustaz, mengenai zakat fitrah. Bagaimana hukumnya, Ustaz, kalau kita masih memberikan zakat kita di masjid, yang mana masih menggunakan amil zakat, dan amil zakat itu mengambil bagian dari zakat tersebut. Kemudian, Ustaz, apabila kita langsung memberi zakat kita pada orang miskin, fakir miskin yang ada hak, seperti pada pembulung misalnya, apa kita harus memastikan orang tersebut muslim atau tidak? Dan sebaiknya zakat kita itu kita berikan, karena kita dalam rumah itu ada 6 orang, apa kita berikan sekalian kepada satu orang tersebut atau kita bagikan untuk beberapa orang? Analis afdol, Ustaz. Kemudian, Ustaz, yang berikutnya, Ustaz, ada 4 pertanyaan nanya, Ustaz. Mengenai sholat witir, Ustaz. Kalau kita sholat witir itu, baik kita mengerjakan 2 rakaat, satu rakaat atau langsung 3 rakaat. Itu di duduk terakhir itu, di rakaat ketiga itu, mana lebih afdol? Apakah kita iftirosh ataukah tawaruk? Kemudian, Ustaz, surah yang kita baca di rakaat ketiga itu, mana lebih afdol? Hanya baca surah setelah Fatihah kita baca Al-Ikhlas saja, atau 3 kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Demikian, Ustaz, dan anak Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Bapak Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan 5 pertanyaan yang telah tadi dilontarkan, dan kita akan menjawab insyaallah secara singkat. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh bagi kita memberikan zakat beras atau zakat fitri kepada masjid yang amilnya masih mengambil bagian daripada beras yang diberikan kaum muslimin? Sebenarnya ikhwatal Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim sudah selesai ketika kita memberikan apabila ada panitia yang ingin melaksanakan. Namun yang menjadi masalah itu adalah amilnya. Kenapa mereka mengambil bagian? Kecuali kalau seandainya mereka yang mendapatkan bagian, seperti mereka fakir atau mereka miskin, tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya mereka tidak fakir, tidak miskin, maka tidak boleh bagi mereka mengambil bagian beras ini atau bagian zakat fitri ini. Kenapa? Karena bukan haknya, dan tidak ada istilah amil di dalam zakat fitri. Amil itu ada di dalam istilah zakat harta. Kenapa ada amil? Dan kenapa amil ini dikasih upah? Karena amil ini mereka bukan menunggu, mereka mencari. Makanya kita lihat Nabi SAW, Nabi memerintahkan amilnya untuk pergi ke rumah-rumah orang-orang kaya. Melihat bagaimana harta mereka pergi ke sawah, mereka pergi ke perkebunan, mereka melihat peternakan. Jadi amil itu bekerjanya berat, sehingga dengan pekerjaan yang berat yang mereka lakukan, mereka mendapatkan gaji. Itu disebut dengan amil. Jadi amil itu kita harus kembalikan kepada makna amil itu sendiri. Nah, kalau seandainya kita memberikan, maka selesai kewajiban kita. Namun, tentunya kita mencari kehati-hatian. Maka di antara memang hukum asal memberikan zakat fitri, kita memberikan kepada fakir dan miskin, karena tujuannya adalah untuk saling menyambung ukhuwah. Kita melihat keadaan mereka. Bisa jadi nanti kita bisa memberikan bantuan yang lain. Itu tujuannya. Jadi bukanlah diberikan kemudian selesai, kita harus sedikit lelah. Karena ini adalah berkaitan dengan jiwa kita. Ketika kita melihat saudara dan keadaan saudara kita fakir miskin, itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita memberikan zakat fitri ini seperti misalnya beras atau makanan pokok kita, apakah kepada seorang muslim? Tentunya diberikan kepada seorang muslim. Apabila di daerah kita itu jarang biasanya ada orang yang tidak muslim, maka kita tidak perlu bertanya. Karena rata-rata kaum muslimin. Seperti tadi yang diberikan kepada pemulung dan yang semisalnya. Namun kalau seandainya ada di antara atau di masyarakat kita itu yang bukan muslim, maka tentunya kita mencari kabar. Karena mungkin kalau kita bertanya, akan menyakitkan hati mereka. Karena misalnya mereka mengatakan, bisa jadi mereka mengatakan saya muslim, padahal tidak muslim. Bisa jadi mereka terpaksa mengatakan karena ingin mendapatkan zakat, dan mereka tahu tentang zakat. Sehingga bisa jadi kita mencari informasi, kita lihat orang ini muslim atau tidak. Bertanya kepada temannya, kepada orang lain, supaya tidak menggoreskan hati saudara kita. Walaupun mereka muslim atau tidak muslim, tapi kita berusaha menjaga perasaan manusia. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah boleh bagi kita memberikan kepada, misalnya kita satu keluarga 6 orang, diberikan kepada 1 orang atau dibagi-bagi? Itu diberikan terserah kepada kita. Kalau seandainya kita melihat ada maslahat di sana, karena orang yang kita berikan betul-betul fakir dan miskin, kita berikan semuanya, tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya kita bagi kepada 1 orang, satu juga tidak menjadi masalah, boleh kedua-duanya tergantung kepada maslahat yang kita lakukan atau yang kita lihat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat, di dalam masalah salat witir.
apakah di dalam sholat witir tersebut kita duduknya tawarruk atau iftirash di rakaat terakhir? Itu dikembalikan kepada kita. Apabila kita bermazhab, terutama mazhab Syafi'i, dia menganggap, atau Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah mengatakan setiap duduk terakhir, maka itu duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi setiap rakaat terakhir maka duduknya dengan tawarruk. Sedangkan imam yang lainnya, mereka mengatakan apabila di situ ada satu duduk saja, maka duduknya iftirash. Misalnya tidak ada duduk pertama, tahiyat pertama, tidak ada tahiyat kedua, maka tetap tahiyat pertama ini dengan iftirash. Intinya dikembalikan kepada ulama dan boleh bagi kita melakukan kedua-duanya. Mana yang kita ambil? Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang kita baca ketika rakaat terakhir tersebut? Apakah qul huwallah atau kita baca ketiga-tiganya? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh kita melakukan kedua-duanya karena kedua-duanya merupakan sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.